Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang budiman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dalam segmen yang sama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kandungan yang ada di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42 yang telah dibacakan oleh teman kita tadi. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya surat An-Najm ini termasuk golongan surat yang periode pertama diturunkan setelah surat Al-Ikhlas, dan ini termasuk tergolong dari ayat-ayat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ini kandungannya adalah diantaranya ketika seorang manusia melakukan sebuah perbuatan ataupun amal perbuatan yang ia lakukan selama hidupnya di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Ketika dia melakukan sebuah amal kebaikan, tentunya dia juga akan mendapatkan balasan setimpal, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia melakukan sebuah amal keburukan, tentunya dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya surga dan neraka itu merupakan puncak akhir ketika amal perbuatan manusia ditimbang selama hidupnya. Ketika dia itu baik dan juga telah banyak melakukan sebuah amal kebaikan, tentunya dia berpotensi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika selama hidupnya itu dia banyak melakukan sebuah keburukan, tentunya dari menumpuknya dosa itu dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Toh ada yang mengatakan bahwasanya setiap orang muslim, orang yang masuk agama Islam, selamanya semuanya dia akan masuk surganya Allah, meskipun pada awalnya disiksa terlebih dahulu di neraka. Tapi yang terpenting adalah sesuai dengan di dalam surat An-Najm ini, selama kita melakukan amal baik, tentunya pahala akan membayangi di dalam diri kita. Maka dari itu, dari surat An-Najm ini kita bisa menggarisbawahi, lakukanlah amal-amal baik selama kita itu hidup di dunia, karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Maka selama kita itu hidup di dunia, selagi kita itu masih punya umur,
lakukanlah amal-amal yang baik. Kemudian di dalam surat ini juga termasuk ada asbabun nuzul yang berkaitan dengan surat An-Najm, yaitu kisahnya Walid bin Mughirah. Bahwasanya Walid itu ketika sudah masuk agama Islam, kemudian dirinya diejek atau dihina oleh kaum kafir, karena sebelumnya Walid bin Mughirah ini adalah kafir sebelum masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, dia diejek, dihina oleh kaum kafir. Kemudian dia jawab dengan tegas bahwasanya saya masuk Islam itu karena takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat. Kemudian para kaum kafir atau teman-temannya yang mengejek itu kemudian berkata kepada Walid, mereka siap menanggung beban ataupun menanggung azab ketika Allah menurunkan kepada dirinya. Dari situlah An-Najm ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya amal perbuatan manusia itu tergantung pada dirinya masing-masing, tidak bisa diwakilkan ataupun dibebankan pada orang lain. Kemudian di dalam ayat berikutnya juga masih dalam rentetan yang sama, yaitu tentang ikhtiar. Ketika kita itu sudah melakukan sebuah perbuatan ataupun pekerjaan, harus didasari dengan ikhtiar. Kita ikhtiar melaksanakan suatu amal, nantinya kita tidak usah terpaku terhadap pahala ataupun dosa yang nanti Allah berikan. Yang penting kita sudah berusaha ikhtiar. Untuk masalah dosa dan juga pahala itu adalah semata-mata Allah yang tahu. Di dalam surat An-Najm ini juga menjelaskan betapa Allah itu sangat adil terhadap hambanya. Ketika Allah tidak memiliki sifat adil, tentunya Allah tidak bisa menyaring atau membedakan mana orang-orang yang berperilaku baik, beramal solehah, beramal hasanah, dan orang-orang yang berlaku buruk ataupun madmumah ataupun sayyi'ah. Ini sesuai dengan balasan yang sesuai apa yang telah dia kerjakan masing-masing, tidak akan tertukar. Percayalah, apa yang kita perbuat tentunya juga akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu saya mengajak untuk semua para teman-teman yang ada, lakukanlah amal kebaikan dimanapun dan kapanpun, selama kita itu masih memiliki nafas, karena tentunya tidak akan menyesal dan juga nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.